Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mewawancarai sebuah usaha di daerah Kasola, yaitu Metsia Natural Basket. Sebelumnya perkenalkan nama saya Salma Rizkila dengan nomor NIM akhir 080. Saya Inas Firliani dengan NIM akhir 087. Saya Sulasri Ismasari dengan NIM akhir 086. Saya Saima Asima dengan NIM akhir 096. Baik, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah betul Bapak sebagai pemilik usaha ini? Waalaikumsalam. Ya. Dengan Bapak siapa kalau saya boleh tahu? Saya Eko. Perkenalkan, kami mahasiswi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Manajemen yang sedang dibekali tugas untuk mewawancarai kegiatan usaha yang Bapak miliki. Perkenalkan, saya Salma Rizkila. Saya Inas Firliani. Saya Sulasri Ismasari. Saya Saima Asima. Baik Bapak Eko, nama usaha dan bidang usaha apa yang sudah Bapak jalankan saat ini? Untuk nama usaha ini Metsia Natural Basket. Ini bergerak di bidang craft. Perlu dijelaskan sedikit. Ya. Jadi bidang craft dari Popang, Enceng, Kodok, Pandan, dan Mendong. Untuk alamat lengkap usaha kerajinan ini dari mana ya Pak? Ini untuk alamatnya di Jalan Kasongan, Dusun Beton, Tirtonir Mongo, Kasengan, Bantul. Apakah Bapak buka cabang di tempat lain? Ada, sebenarnya ini malah cabang. Untuk pengembangnya di Bali. Oh. Ya, kita punya untuk Bali dari sini kedua. Sudah berapa lama usaha kerajinan ini Bapak jalankan? Ini sekitar tahun 2018 awal. Sudah lumayan lama ya. Tapi pertama kali di sini. Kalau di sininya ada 2019. Berarti yang paling lama di Bali. Dapat diceritakan Bapak apa yang menginspirasi untuk membuka usaha ini? Inspirasi sendiri saya melihat zaman sekarang banyak suka mendekorasi, ada berbagai macam komedi yang jadi inspirasi kita dari situ. Nilai kerajinan ini alhamdulillah dapat menembus pasar lokal dan luar negeri. Kemudian produk apa saja ya Pak yang ditawarkan? Untuk bestsellernya di sini sebenarnya malah lampu dari bahan rotan seperti ini, tapi ada lain juga yang dari bahan itu pandan, terus enceng gondok seperti keranjang panjang, hiasan dinding, dan macam-macam untuk dekorasi rumah. Selanjutnya untuk bahan baku ini sama produk ini berasal dari mana ya? Oh ya, untuk bahan bakunya sangat banyak yang kita berasal dari Pulau Jawa sendiri, ada dari lokal Jogja, ada Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, tapi ada juga yang dari luar pulau seperti rotan ini kita dapat dari Pulau Kalimantan. Kemudian perbedaan produk Bapak dari produk pesaing itu? Sebenarnya perbedaannya mungkin itu untuk bahan semua sama di sini, cuma desain bentuk dan ukuran itu saja. Punya keunikan tersendiri? Ya, setiap toko mungkin punya identitas sendiri-sendiri ya. Jadi kita nggak saling. Ya mungkin ada beberapa kesamaan, kita punya desain sama. Tapi untuk bahan baku semua sama, semua yang dipakai sama. Untuk alasannya memilih lokasi ini karena apa? Atau kota strategis atau Yang pertama adalah strategis di sini kan desa wisata kerajinan ya, langsung banyak datang orang-orang berwisata, tujuan utamanya di sini untuk desa wisata dan banyak konsumen dari mana, baik dari lokal maupun mancanegara. kemudian strategi yang Bapak gunakan untuk menetapkan harga jual ini bagaimana dan berapa harga jual setiap produknya? Untuk menetapkan harga ini tergantung harga realnya, kesulitan ancaman dari tempat dari
mengaji itu sendiri strategi khusus ada sih tergantung ya itu bervariasi kita mulai dari 10-an ribu ada sampai mungkin jutaan Jutaan itu kayak yang gimana? ya mungkin kayak sofa-sofa seperti ini dari bahan yang karena warnanya besar terus lampu kalau ukuran besar ya bisa jutaan tapi kalau kecil itu ya rata-rata ratusan ribu. Bagaimana cara Bapak memasarkan produk kerajinan Bapak ini dan apakah Bapak pernah mengikuti dasar ataupun pameran untuk memasarkan produk? Yang paling utama kita mulai dari Instagram saja. Instagram ya, Instagram ke WhatsApp. Kalau di pameran pernah ikut cuman nggak selalu ikut di Jakarta. Pameran handicraft website di Indonesia biasanya kayak Inacraft atau Effect. Setelah ikut itu kira-kira penghasilannya berapa? Kalau ikut Nah itu sih ada kan di sana kan banyak yang ikut juga ya, kita mungkin ya kita ada penghasilan ada yang nyangkut ada ya mungkin kalau orang ekspor ya bisa ratusan juta sampai 1 miliar gitu. Berarti ini Bapak ada ekspor juga ke Ya ekspor ekspornya kita ke paling pertama itu ke Eropa tapi Eropa di beberapa di Italia, Perancis, Spanyol, Turki tapi yang paling besar itu di Amerika Latin juga ada Brazil, Jamaika, Guatemala. Jadi ini lumayan juga banyak yang Oh iya, sebenarnya yang paling besar itu ekspor ya kalau lokalan ya suasana di sini ada tapi kan sebenarnya ekspor. untuk harganya kalau di luar negara itu sama Nah untuk harga kan biasa kalau ke mancanegara itu ada input packing ada FOB lah gitu kalau jelas lebih lokal gitu karena di untuk ekspor itu banyak banget yang harus disiapkan untuk packing dan mungkin kualitasnya itu harus sesuai dengan yang itu buat harga lebih tinggi sekitar lokal gitu. Dari mana sumber modal untuk usaha kerajinan dari kampung? Untuk sumber dana sebenarnya saya ada di swasta ya saya ada usaha 2 usaha dan mungkin pribadi sendiri awal mulanya. Kira-kira rata-rata omset sehari dan berapa persen Bapak mengambil keuntungan Kalau dari usaha? omset per hari itu rata-rata untuk lokalan untuk omset toko offline itu mungkin sekitar 3 sampai 5 juta. Tapi kadang kalau hari-hari libur bisa lebih habis juga. Ada berapa jumlah karyawan? Karyawan ada 7 untuk yang di toko. Tapi kalau yang di luar ya banyak tapi bukan karyawan tetap yang bukan tapi tetap turunan sistemnya Bahkan diri. ya. Selanjutnya apa aturan yang perlu ditaati oleh karyawan yang bekerja di situ? Tapi yang pertama ya jujur disiplin itu aja sih itu aja. Kemudian kita kan udah sampai di pertanyaan ini. Jumlah gaji karyawan Bapak setiap bulannya berapa? Bulan atau per ada yang part time? Nggak ada ini semua full time tapi bervariasi ada yang mungkin kan bisa lama tapi yang rata-rata 12 bulan baik ya mungkin itu informasi dari saya itu bermanfaat. Terima kasih Bapak atas waktunya dan tempatnya untuk kami wawancarai. Dan mohon maaf bila dari kami ada salah kata. Sama-sama semoga dari semua nanti sukses. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ini Mas. Mau izin video. Oke, izin video dulu. Ya, ya.